Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalan. Dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, alat politik, alat perjuangan untuk mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan di negara Republik Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, karena NU bukan partai politik tetapi membutuhkan alat politik. Pada tahun 1998 PKB dilahirkan, dibidani secara struktural, secara resmi, mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai ke tingkat wilayah, ke tingkat cabang, sampai ke tingkat anak cabang atau MWC dan ranting-ranting. Semuanya para kiai, para seluruh struktur di lingkungan Nahdlatul Ulama membidani dan melahirkan alat politik perjuangan kaum Nahdiyin, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi alasan inilah salah satu kenapa NU, kenapa PKB muhalif mendukung Bapak Joko Widodo, Jokowi, untuk maju sebagai calon presiden, karena sama-sama dari kampung, karena sama-sama dari rakyat, karena sama-sama jamaah kita. Ketika di DPP PKB beliau diingatkan, dan saya kira beliau sudah terbiasa itu, tetapi karena beliau sangat unggah-ungguh, tawadu, insya Allah apa yang disampaikan oleh Kiai NU, ulama PKB, ulama NU, saya akan mengikuti. Di antaranya tidak seperti pejabat-pejabat yang lain, dan yang menyampaikan secara dohir waktu itu Kiai Mukhlas, Pak Jokowi kalau salam sebelum pidato jangan didahului dulu dengan pembicaraan, termasuk juga baca basmalah, katanya begitu. Siap Pak Kiai. Makanya Pak Jokowi lain dengan pejabat-pejabat yang lain, pidatonya selalu la kalam qabla salam. Itu Pak Jokowi. Insya Allah ke depan kalau terpilih, beliau akan tetap taat dan tawadu kepada kiai, kepada ulama. Itu salah satu kenapa para Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Pak Jokowi untuk maju sebagai salah satu calon presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Dan insya Allah ini adalah pilihan yang paling tepat. Insya Allah ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ini adalah sudah simbol yang insya Allah akan menjawab tantangan Indonesia ke depan. Karena Indonesia ke depan membutuhkan orang yang benar-benar siap bekerja, orang yang cepat bekerja. Duet beliau inilah menjawab tantangan Indonesia ke depan. Pak Jokowi tidak betah duduk di kursi, tidak betah ada di kantor paling 2-3 jam paling lama, selebihnya belusukan, ada di masyarakat, ada di rakyat. Kalau perlu masuk ke gorong-gorong. Nah, ke depan betul bapak-bapak kalau perlu ke depan bapak-bapak, para ulama, para kiai, Pak Jokowi masuk pondok-pondok pesantren, masuk madrasah-madrasah di Cirebon, di Indramayu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tidak hanya sekedar menyediakan APBN-nya Pak Wahidi, nanti itu presidennya akan turun kalau beliau adalah jadi presiden. Dan ini adalah perjuangan hidup dan mati bagi PKB khususnya, bagi Nahdlatul Ulama. Artinya memang beliau itu sudah tidak perlu diragukan lagi.
memuliakan tamu, bagian dari kita. Jadi kita tidak ada alasan ya untuk larut, untuk terpengaruh dengan isu-isu negatif tentang Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Kemudian untuk memperbaiki bangsa Indonesia ke depan, saya kira seperti tadi sudah disampaikan juga, kita tidak ada transaksi-transaksi karena sumber malapetaka, terjadinya kebobrokan, munculnya di sana sini di berbagai level korupsi, penyimpangan dan berbagai macam ketidakadilan, diskriminasi, adanya transaksi-transaksi di dalam politik di awal. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu transaksi inilah ya, sebelum terjadinya pemungutan suara, rakyat memberikan kedaulatannya, mewujudkan kedaulatannya di bilik suara itu sudah ditentukan, sudah dikapling-kapling siapa menterinya ya. Itulah yang kemudian partai, yang kemudian para elit-elit yang secara bancaan dia mengkapling-kapling Indonesia, yang akhirnya jauh dari kepentingan rakyat, yang akhirnya persoalan-persoalan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu semakin tidak diperhatikan. Kenapa? Karena partai-partai dari awal itu sudah menawarkan, sudah transaksi dengan calon-calon presiden. Partai Kebangkitan Bangsa didorong oleh para ulama Nahdlatul Ulama, yang dipentingkan adalah yang pentingkan adalah memilih kepentingan rakyat. Jangan terjebak dengan transaksi. Makanya saya tadi mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Bapak Wahidi sebagai Ketua Wilayah PKB di DPP, tidak ada transaksi berapa menterinya ke depan kalau Jokowi menang. Insya Allah. Karena Jokowi itu sudah tawadhu, Pak. Ya, karena Jokowi ini, Pak JK ini itu sudah orang dalam. Masa yang kerja dari subuh sampai mau tidur lagi seperti ini ya, itu tidak mau berterima kasih. Nah, itu udah urusan dia nanti. Yang penting kita bekerja. Bekerja lahir dan batin untuk memenangkan Jokowi dan JK. Sebagai tanfidian Pak Deddy Wahidi secara lahiriah ikut belusukan, kami dari jajaran Dewan Syuro dengan upaya ziarah Wali Songo, insya Allah ini termasuk usaha lahir, usaha batin barangkali ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa-doanya para ulama di sini. Kami dengan rombongan ada 24 pengurus dan para pendukung upaya-upaya batiniah di DPP mengadakan safari kunjungan ziarah Wali Songo, mulai dari Cirebon, insya Allah besok ke Jawa Tengah, ke Kudus, kemudian ke Jawa Timur, Sunan Ampel, dan nanti terakhir di Jombang. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mendukung amanat dari NU, amanat dari DPP PKB, bahwa PKB adalah bagian dari upaya mensukseskan, bahkan bagian yang sangat penting untuk memenangkan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilihan presiden tanggal 9 Juli tahun 2014. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hanya seperti sosok beliau-beliau inilah Indonesia ke depan nanti akan terjawab segala permasalahannya. Sudah banyak presiden-presiden sebelumnya yang lebih pintar ngomong, ya, bahkan jabatannya pun tidak hanya di sipil tetapi militer sekarang yang banyak didengung-dengungkan ya, tetapi itu kita sudah bosan. Kita yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah orang yang bekerja, orang yang cepat tanggap. Kenapa? Karena disitulah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia adanya di kaum Nahdliyin.
adanya di kampung-kampung, dan kita sangat strategis. Ulama-ulama kiai-kiai kampung ini adalah justru ada di tengah-tengah jamaah. Kita siap untuk mensukseskan, kita siap untuk mendukung. Mudah-mudahan dengan safari ziarah Wali Songo ini nanti bertemu antara upaya lahir dan upaya batin di wilayah Waliullah Syarif Hidayatullah Cirebon ini. Kita mulai sampai nanti perjalanan diakhiri di Jombang. Mudah-mudahan ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kami menyampaikan salam dari Ketua DPP PKB Bapak Insinyur Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, ya, tidak bisa hadir di sini, tetapi insya Allah ke depan beliau bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, apalagi kalau yang didukungnya Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala nanti ada dalam kemenangan, ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja kami atas nama DPP Partai Kebangkitan Bangsa bersama para rombongan, kurang lebih ada 24 kiai, ya, akan melaksanakan safari ziarah Wali Songo. Doanya dari kiai-kiai semua, dari hadirin, dari jamaah yang hadir di sini, baik jamaah Nahdlatul Ulama juga sebagai konstituen Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala jadi presiden, Nahdliyin akan kuat, PKB akan besar. Tidak hanya 8 kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, ya, tetapi nanti minimal 15. Ya, ini perjuangan politik Nahdliyin. Kita harus yakin bahwa Indonesia, bahwa Nusantara selamat karena Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Tawazun, ya, yang selalu memperjuangkan keadilan ada di tengah-tengah. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah.